Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, ada 3 orang pemuka Quraisy yang sangat menyusahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan sengitnya perlawanan mereka terhadap dakwah Rasulullah dan siksaan mereka terhadap para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas dasar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat berdoa kepada Allah agar menurunkan azab kepada ketiga orang tersebut, di mana salah satu dari ketiga orang itu adalah Amru bin Ash. Akan tetapi kemudian turun ayat yang melarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut, yaitu mendoakan keburukan bagi manusia. Itu tercantum dalam surat Al-Imran ayat 128. Sebelum melanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, serta menyalakan loncengnya untuk tak ketinggalan kisah Islami selanjutnya. Namanya adalah Amru bin Ash bin Wa'il bin Hisham. Amru bin Ash memiliki bakat alamiah yang komplit. Seorang penunggang kuda yang mahir, termasuk di antara kesatria kaum Quraisy, negosiator ulung, dan ia juga seorang penyair yang puitis dan fasih dalam berbahasa. Tidak heran mengapa orang-orang Quraisy mengirimnya untuk melobi An-Najasyi agar mengembalikan orang-orang Mekah yang hijrah ke Habasyah. Amru bin al-Ash masuk Islam pada tahun 8 Hijriah setelah kegagalan Quraisy dalam perang Ahzab dan 6 bulan sebelum penaklukan kota Mekah. Saat itu ia datang bersama Khalid bin Walid dan Utsman bin Thalhah ke kota Madinah. Ketika 3 orang ini menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menatap ketiganya lalu bersabda, "Mekah telah memberikan putra terbaiknya untuk kalian." Di masa keislamannya, Rasulullah dekat kepadanya dan mendidik dengan pendidikan tauhid yang murni. Rasulullah tahu Amru adalah orang yang istimewa, terkenal dengan keberanian dan bakat-bakat lainnya. Amru bin As dikenal pria yang cerdik, ahli dalam peperangan, serta strategi perang. Ia juga ikut dalam peristiwa Fathul Makkah untuk membebaskan Ka'bah dari cengkaman kaum Quraisy pada tahun 8 Hijriah. Mengetahui kecerdasan Amru bin Ash, Rasulullah berniat mengundang Amru untuk datang ke rumahnya. Tujuannya untuk menawarinya sebagai pemimpin dan memberi hadiah ghanimah. Akan tetapi Amru bin Ash menolak pemberian hadiah dari Rasulullah. Amru bin Ash menyatakan masuk Islam bukan demi memperoleh harta, akan tetapi berislam karena mencintai agama Islam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, peran Amru bin As semakin besar yang dilakukan untuk Islam. Beberapa misi besar Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq yang diamanahkan kepada Amru bin Ash mampu diselesaikan dengan baik. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Amru bin Ash memiliki misi besar, yaitu membebaskan negeri Mesir dari cengkraman Romawi. Ia segera menyusun strategi perang bersama kurang lebih 3.500 pasukannya. Pada masa itu, negeri Mesir dikuasai pasukan Romawi yang dipimpin oleh Artobun, seorang panglima Romawi yang dikenal kelicikannya dalam bertempur. Kondisi Mesir pada saat itu sedang dilanda konflik, di mana hubungan antara penduduk asli Mesir dengan penguasa Romawi terjadi kerenggangan. Pemerintah Romawi bertindak kasar, bahkan menindas masyarakat asli Mesir. Kebijakan-kebijakan yang diatur pemerintah Romawi sangat merugikan masyarakat Mesir. Melihat keadaan Mesir pada saat itu, Amru bin Ash tergugah ingin segera membebaskan negeri Mesir. Sebelum melakukan rihlah ke negeri Mesir, tidak lupa untuk meminta izin kepada Khalifah Umar bin Khattab. Keberangkatannya sempat terjadi kendala karena Umar bin Khattab tidak mengizinkannya. Di perjalanan, Amru bin Ash dikirimi surat oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk kembali. Namun, karena perjalanan sudah sampai Mesir, dia tidak kembali memenuhi permintaan Umar bin Khattab. Amru bin Ash meneruskan perjalanan ke Mesir bertekad yakin berkah dan pasti ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau seringkali berstrategi sebelum pasukan Mesir menyerang. Amru bin Ash ketika itu berkata, "Jangan tergesa-gesa kalian memerangi kami sebelum kami memberi penjelasan kepada kalian. Kemarilah datang kepadaku
Abu Maryam dan Abu Miryam. Keduanya pun lantas tidak jadi memerangi dan langsung menghampirinya. Beliau kemudian menawari kedua orang tersebut dengan masuk Islam atau membayar jizyah. Jawabannya, karena sesungguhnya negeri Mesir masih ada hubungan kerabat dengan Arab. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Jika kalian ingin menaklukkan Mesir, maka berbuat baiklah kepada masyarakat Mesir, karena mereka memiliki ikatan tali pernikahan dengan Islam. Meskipun awalnya masyarakat tidak percaya apa yang dikatakan Amr bin As, namun tidak membuat Amru menyerah begitu saja. Ancaman pun datang dari pemerintahan Mesir bertubi-tubi melanda pasukan Amr bin As. Rupanya tidak sama sekali membuat pasukannya putus asa. Amru menggunakan cara lain dengan mengancam delegasi pemerintah Mesir yang menghadap kepadanya. Amr bin As mengancam jika tidak masuk Islam, masyarakat Mesir akan menerima keminoritasan hingga Allah sendiri yang akan memutuskan perkara baik mereka. Mendengar hal itu, delegasi pemerintah Mesir menjadi khawatir dan meminta masyarakat Mesir untuk damai dengan pasukan Amr bin As. Akhirnya, sebagian besar masyarakat Mesir menerima untuk masuk agama Islam dan menemui pasukan Amr bin As. Setelah mereka bersatu dalam satu misi ingin menghancurkan pasukan penguasa, mereka melakukan beberapa serangan, namun sama sekali belum membuahkan hasil. Hal ini membuat pasukan Romawi ketakutan dengan jumlah pasukan muslimin Mesir yang begitu banyak, sehingga pasukan Romawi tidak berani keluar dari benteng Babilonia. Tidak lama kemudian Allah memberi hidayah atas segala yang dilakukan oleh pasukan ini. Sungai Nil yang digunakan lintasan menuju benteng Babilonia akhirnya surut. Pasukan muslimin Mesir dapat masuk menerobos benteng Babilonia. Ketika Zubair bergerak ke benteng Babilonia sambil mengumandangkan kalimat takbir, pasukan muslimin serentak menjawab takbir tersebut. Mereka bergegas berkumpul menaiki benteng Babilonia. Seketika itu pasukan Romawi ketakutan akan keselamatan mereka. Lalu kemudian pasukan Romawi meminta damai dengan kaum muslimin. Pasukan muslimin pun menerima perdamaian tersebut dan membuatkan perjanjian damai secara tertulis. Negeri Mesir akhirnya dibebaskan oleh pasukan muslimin yang dipimpin Amr bin As. Berkat jasa-jasa beliau untuk Islam, Khalifah Umar bin Khattab mengangkat Amr bin As sebagai gubernur Mesir. Ada kisah menarik semasa beliau menjabat gubernur Mesir. Suatu ketika Amr bin As berencana membangun masjid besar. Namun dalam rancangan pembangunan masjid tersebut terdapat suatu rumah kecil yang dihuni oleh seorang Yahudi tua. Gubernur lantas memberi tawaran harga kepada si pemilik rumah tersebut. Namun, si pemilik rumah tersebut enggan untuk menjual rumahnya berapapun harganya. Karena sudah terlanjur membuat rancangan pembangunan, akhirnya sang gubernur menggusur paksa rumah Yahudi tersebut. Dengan perasaan sedih dan kecewa, si Yahudi lantas pergi ke Madinah untuk mengadukan hal ini kepada sang Khalifah Umar bin Khattab. Setibanya di Madinah, Yahudi itu melihat seseorang yang sedang duduk di bawah pohon korma dengan pakaian yang sangat sederhana. Si Yahudi itu pun lantas bertanya, "Apakah engkau tahu Khalifah Umar?" Khalifah pun menjawab, "Iya, saya tahu." Kemudian Yahudi itu kembali bertanya, "Di manakah istananya? Siapa pengawalnya? Dan apa baju kebesarannya?" "Istananya ada di atas lumpur. Pengawalnya adalah anak-anak yatim, janda-janda tua, dan fakir miskin. Pakaian kebesarannya adalah malu dan takwa." Yahudi itu pun heran dengan jawaban tersebut seraya bertanya, "Di manakah sekarang orangnya?" Ternyata yang diajak bicaranya itu adalah Khalifah itu sendiri. Gemetar Yahudi ini keringat bercucuran. Dia tidak menyangka bahwa di depannya adalah seorang khalifah yang sangat jauh berbeda dengan gubernurnya di Mesir. Kemudian Yahudi tersebut mengadukan perihal rumahnya yang digusur oleh gubernur Mesir Amr bin As untuk membangun masjid. Mendengar hal itu, Khalifah Umar lantas menyuruh si Yahudi tersebut untuk mengambil sisa-sisa tulang unta yang ada di tempat sampah. Kemudian Khalifah Umar mengambil pedangnya dan menggaret lurus tulang unta itu dengan ujung pedangnya dan menyuruh si Yahudi itu untuk memberikan tulang itu kepada Amr bin As.
Dengan kebingungan si Yahudi itu akhirnya pulang ke Mesir. Sesampainya di Mesir, Yahudi itu menemui gubernur Amru bin Ash dan memberikan tulang yang ia bawa dari Madinah titipan Khalifah Umar bin Khattab. Begitu sang gubernur melihat pesan tulang unta dan terdapat garis lurus tersebut, gemetar seluruh badan Amru bin Ash dengan keluarnya keringat dingin dari wajahnya. Kemudian menyuruh pegawainya untuk membatalkan proyek pembangunan masjid tersebut dan didirikan kembali rumah milik Yahudi itu. Dengan heran dan bingung si Yahudi bertanya, "Kenapa Tuan begitu takut dengan tulang tersebut?" Amru bin As lantas berkata pada Yahudi itu, "Ini adalah nasihat pahit buat saya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Seolah-olah beliau bilang, "Hai Amru bin Ash, jangan mentang-mentang lagi berkuasa kamu melakukan sesukamu. Pada suatu saat kamu akan jadi tulang-tulang seperti ini. Maka selagi kamu masih hidup dan berkuasa, berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Lurus, adil, dan tidak bengkok. Sebab kalau kamu bengkok, maka nanti aku yang akan luruskan dengan pedangku." Melihat keadilan Islam yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, akhirnya Yahudi itu menghibahkan rumahnya buat kepentingan pembangunan masjid, dan dia pun masuk Islam oleh karena keadilan Islam yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Masjid itu sekarang dikenal sebagai Masjid Amru bin Ash yang terletak di daerah Fustat, Mesir. Amru bin Ash diturunkan dari jabatannya sebagai gubernur Mesir di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Lalu kemudian beliau diangkat kembali sebagai gubernur Mesir oleh Muawiyah bin Abu Sufyan di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Amru bin As wafat pada tahun 43 Hijriah atau 663 Masehi. Saat itu umurnya lebih dari 90 tahun. Ia telah meriwayatkan 39 hadis dari Rasulullah SAW. Beliau dimakamkan di kawasan Al-Qarafah Al-Sughra, Mesir. Demikianlah Amru bin Ash, seorang sahabat yang mulia, seseorang yang memiliki jasa besar terhadap penyebaran dan kekuatan Islam juga terhadap umat Islam, seorang yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan para khalifah setelahnya. Semoga Allah meridhoi beliau. Wallahu a'lam.